hadrati ahli kuburi jami'an wa li jami' ikhwanina wa akhwatana wa ila jasadi wa ruhi abi wa ummi wa suhri wa zawjati ibn Abdullah Muhammad Faqih wa Abdurrahman Ali Ahmad wa binti wa li jami'il mu'minin wal muslimat khususan ila jami' talamidina khususan fi karanasam lahul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amitana bil asrarihi amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita semuanya di malam hari ini bisa bertemu kembali setelah libur 2 minggu. Insyaallah pertemuan ini menjadi pertemuan yang semakin diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan ini menjadi sebab kita kelak dipertemukan bersama Nabi Muhammad di surganya Allah Subhanahu wa taala. Menawi selama setahun atau kepengker dalam atan kekirangan kekhilafan, kula nyuwun ngapunten ingkang sak kata-katahipun nggih. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Jadi sebenarnya halal bihalal itu kalau di Timur Tengah itu biasanya matur suwun. Kalau di Timur Tengah Pak, halal bihalal itu biasanya terjadi di hari pertama kali hari ke-7 biasanya. Lah kenapa hari kedua sampai hari ke-6 itu biasanya orang Timur Tengah itu puasa melih, jadi poso melih. Tanggal 1 Ramadan itu 1 Syawal itu bodo, 2 sampai tanggal 7 itu mereka puasa, tanggal 8 bodo kupat. Lah bodo kupat niku gede-gedenan. Ngoten. Makane pertama kula badhe matur man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Ai imanan wa ihtisaban. Summat bahu sittan bin Syawal. Jenengan niku nak pun puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa Ramadan, jangan lupa jenengan itu puasa 6 hari di bulan Syawal. Maka kana kasuyami dahri kullih, jenengan seperti puasa 30 hari seperti puasa setahun berturut-turut. Niki penting. Kata Imam Maliki, orang itu kalau cuma puasa Ramadan maka dia tidak mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Makanya nak saged puasa 6 hari di bulan Syawal. Puasa 6 hari di bulan Syawal menurut ulama ahli fikih itu hukumnya adalah sunnah yang sangat dianjurkan di dalam syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Lah, umpami jenengan gada utang, ya utang itu boleh ditandarij. Tandarij itu saya niat qadha puasa Ramadan pun sekaligus niat puasa 6 hari di bulan Syawal. Maka sah-sah saja mboten napa-napa. Pak, misalnya saya selama bulan Syawal kata istri kula, di bulan Syawal ini kemungkinan istri kula kan tasya nifas. Nanti kalau misalnya offset sampai bulan Syawal telas, puasa bulan Dzulqa'dah bagaimana? Maka tetap disunahkan taklid kepada mazhab Imam Maliki, yang mana mazhab Imam Maliki mengatakan kata min Syawal, Pak, min Syawal, kata min kan maknanya kata min bisa bermakna sebagian. Min bisa bermakna dari, ya, misalnya min nafsi wahidah. Kanjeng Nabi niku istri itu diciptakan dari bagian di tubuh kita, dari bagian min sebagian. Tapi juga bisa ibtidak. Subhanalladzi asra ya minal masjidil haram, dari masjidil haram. Min bermakna dari. Nah, menurut Imam Maliki kata min itu tidak bermakna sebagian dari, tapi bermakna permulaan dari. Jadi kalau Imam Syafi'i kan berarti puasa Syawal itu harus di bulan Syawal. Tapi nah Imam Maliki mboten, yaitu puasa 6 hari yang dimulai di bulan Syawal, min Syawal. Paham ya? Sami-sami kalimatnya tapi berbeda cara memahami fikihnya. Sami kalih niki wamsahur wujuhakum. Jadi basuhlah wajahmu, wa aydiyakum, dan tanganmu. Kata wa itu maknanya apa nih?
pilih, kan bisa wah itu maknanya takhyir, bisa bermakna tartib, bisa bermakna pilihan, bisa bermakna harus tertib. Nah Imam Syafi'i kata wa itu maknanya adalah tertib. Jadi kalau wudhu kita itu harus urut, mulai dari wajah, tangan, sebagian kepala dan seterusnya harus urut Pak. Wudhu ini harus urut. Tapi nah Imam Maliki mboten, sama-sama kalimatnya tapi makna menafsirnya berbeda. Makanya panjenengan pun kaget menawi wonten tiyang itu melakukan ibadah yang berbeda dengan diri kita biasa. Cuman ada beberapa ibadah-ibadah yang tidak bisa ditolerir. Misalnya ada orang yang sholat soft laki-laki perempuan bercampur-campur. Kalau darurat, memang darurat gak usah dibahas. Darurat itu gak usah dibahas. Memakamkan jenazah Islam dengan non muslim dalam keadaan corona darurat, bagaimana hukumnya? Perkara yang darurat itu tubihul mahdurat. Darurat itu bisa menghadirkan perkara boleh. Darurat itu boleh. Cuman kalau tidak darurat ya nggak boleh. Lah maka kalau ada orang sholat dalam satu soft misalnya, dalam satu soft laki-laki perempuan dalam satu soft misalnya, bagaimana hukumnya? Maka menurut Imam Syafi'i, Hambali dan Maliki hukumnya adalah makruh. Sholatin buat asalkan jangan. Kalau sampai terjadi ikhtilat dosa. Tapi sholatnya sah. Sholatnya sah tapi dosa. Ngoten. Ikhtilat niku ngeten. Gara-gara sholat laki-laki perempuan sholatnya satu soft, laki-laki di belakangnya itu melihat perempuan tersebut. Misalnya kalau diyakini laki-laki di soft kedua, di soft pertama ada jamaah perempuan nih, soft kedua jamaah laki-laki. Harus diyakini jamaah ini nggak melihat jamaah perempuan ini, karena melihat perempuan tanpa sebab hukumnya dosa. Tanpa sebab. Pak kan sudah pakai kerudung Pak, iya tetap dosa. Jadi jangan jenengan bayangkan melihat perempuan telanjang dosa, enggak. Melihat perempuan sudah pakai jilbab itu tetap dosa. Jadi yang dosa itu adalah bukan melihat perempuan telanjang, tapi melihat perempuan itu hukumnya sudah dosa. Paham ya? Bukan karena telanjangnya, karena memang melihat perempuan itu hukumnya dosa, apalagi telanjang. Nauzubillahi min dzalik. Wah, terus jadi kita harus memahami apa perbedaan aurat yang harus ditutupi dan perbedaan aurat yang boleh dilihat. Nah harus ditutupi ya jenengan tiang jalir paling dari pusat sampai lutut wajib ditutupi. Bagi ibu-ibu seluruh tubuhnya kecuali wajah wajib ditutupi, wajib hukumnya. Ini aurat yang wajib ditutupi. Tapi berbicara aurat yang boleh dilihat itu berbeda, beda fikih. Aurat yang boleh dilihat itu adalah tidak dulu. Kalau itu laki-laki lain atau perempuan lain, maka kalau tidak ada hajat yahrumu ilayya juzu li ghairi hajatin. Kalau tidak ada hajat maka hukumnya haram. Paham ya? Jadi kalau tidak ada hajat melihat perempuan tanpa hajat hukumnya haram. Niki. Kemudian yang berikutnya menurut Imam Hanafi dan beberapa ulama mazhab Hanafi, soft laki-laki dengan perempuan kalau berjejer itu hukumnya membatalkan sholat sampai batal. Tapi kalau Syafi'i tidak, sampai hanya makruh saja. Sedangkan perempuan menjadi imamnya laki-laki itu di sini diperinci. Perempuan bolehkah menjadi imamnya seorang laki-laki? Maka menurut empat madhab tidak boleh. Wa kadzalikal khatib, begitu juga khatib mboten asal nggih. Khatib tidak boleh dari jalur perempuan mboten asal. Pak kalau khunsa Pak, khunsa niku wong wedok wong sing man lahu alatur rajuli wan nisa, tiyang sing punya dua alat kelamin. Apakah dia boleh jadi imamnya laki-laki? Tidak boleh. Karena bisa saja dia itu perempuan. Makanya banci tidak boleh menjadi imamnya para laki-laki. Tapi kalau banci menjadi imamnya perempuan dimungkinkan boleh. Karena banci ini bisa ada kalanya laki-laki, bisa adanya perempuan. Laki-laki kan boleh jadi imamnya perempuan. Kalau dia perempuan boleh jadi imamnya perempuan. Niki berbicara banci. Tapi kalau banci dia jadi khotib buat tenang asal. Ini penting sangat kita pahami biar tidak keliru. Jadi ada beberapa aturan fikih yang tidak bisa dan fikih itu harus bersanad dari Al-Quran. Jadi semua masalah fikih itu harus kembali kepada Al-Quran. Nah, mboten ya tidak benar.
Bahkan nususul imam kan nususul syari. Setiap pendapat daripada ulama pasti berdasarkan yaitu rujukan dari Al-Qur'an. Pasti yaitu Qur'ani. Jenengan kenapa kok sholat jamak kok jaraknya kok harus 81 km? Enten hadis kan sahih. Kanjeng Nabi itu naik unta dikasih makan kenyang suruh jalan. Kecapean, terus ngasih makan unta lagi, jalan kecapean lagi. Nah, itu jaraknya kurang lebih 81 km. Ada dalilnya semuanya. Ada dalilnya semuanya. Gak boleh kalau orang itu bermadhab di luar madhab 4. Kenapa? Karena di luar madhab 4 niki Bapak Ibu itu tidak bersanad ilmunya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi 4 madhab itu bersanad. Maksudnya sanad itu apa? Sanad itu silsilah. Mustain berguru kepada gurunya, gurunya pada gurunya, gurunya sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mustain berguru kepada guru-guru Imam Syafi'i, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mustain berguru Hambali sampai Rasul. Jadi ada sanadnya. Tidak, kalau nggak ada sanadnya nggak boleh, nggak sah. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa orang yang beramal tanpa ilmu, maka tempatnya di nerakanya Allah atau ibadahnya pasti keliru di mata Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sangat. Itu sekarang jadi itu jelas keliru di mata Allah Subhanahu wa taala. Niki Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah masuk di bulan Syawal di pertengahan, insyaallah. Pertengahan malah mau akhir ini. Nah, mulai sekarang sudah mulai disiapkan. Ada dua tafsir yang ingin kula aturaken. Tafsir tematik yang ingin kula aturaken. Yang pertama adalah nanti tafsirnya ayat-ayat tentang kurban. Yang kedua adalah tafsirnya tentang tafsir nikah. Loh Pak, kenapa kok ayat-ayat nikah dibahas? Karena biasanya bulan Dzulhijjah kata tiang nih nikah. Gini mboten iki. Nak surah mboten nak surah nggih. Surah Daudi. Lah, pertama adalah tafsirnya tafsir daripada niki kurban. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, kenapa kok disampaikan sekarang? Nggih, karena beli kambing niku sakniki, beli lembu sakniki, damel panitia kurban nggih sakniki, panitia damel pamflet untuk siapa yang mau berkurban nggih sakniki. Mboten kok kemudian mendekati hari baru disampaikan, mboten. Sekarang menyampaikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amitana bil asrarihi amin. Inna temen stune ingsun iku a'taina was paring sapa ingsun ka ing panjenengan. Kami itu telah memberikan kenikmatan kepadamu. Kal kausar, koyok telaga kausar. Pak, apa sih yang Allah berikan kepada kita itu? Bapak Ibu yang saya muliakan, di dalam kitab tafsir An-Nukat wal Uyun diberngetikan kenikmatan yang paling agung itu ada 8. Kenikmatan Allah yang paling luar biasa diberikan di dunia itu ada 8. Yang pertama bi kitabillah, jenengan diparingi nikmat saged maos Al-Qur'an itu kenikmatan yang luar biasa. Ini penting nih. Pamila Imam Hambali niku Rabbal Izzati mi'ata marrah. Beliau mimpi bertemu dengan Allah 100 kali. Nah, di mimpi ke-100 beliau bertanya, ma afdhala bihil mutaqarribuna ilaihi. Ya Allah, kira-kira apa perbuatan umat manusia yang paling Engkau cintai ya Allah? Imam Hambali Allah mengatakan bi kitabi ya Ahmad, yaitu semua perbuatan yang berhubungan dengan Al-Quran itu mulia ya wahai Ahmad. Bifahmin atau biwiri fahmin, apakah memahami Quran, apakah membaca Quran itu harus paham dulu untuk bisa mulia? Allah mengatakan bifahmin atau biwiri fahmin, mau paham atau tidak, maka pokok maos Quran dia adalah orang termulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Niki lho Pak, makane ampun ngantos ninggalaken remen kali Al-Qur'an. Niki yang pertama. Nikmat yang kedua, atainaka,
Ma makna atainaka yaitu an-nabiyyu, yaitu nabi. Jenengan diparingi kenikmatan dados umat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman dulu ngoten niku. Sampai enten ula teng zamanipun Nabi Musa, Pak. Ula niki mireng tenggene Taurat, Zabur, besok akan ada yaitu nabi di akhir zaman, yang mana nabi ini adalah nabi yang mulia, yang mana nabi ini adalah nabi yang agung, yang mana nabi ini adalah nabi yang derajatnya luhur. Ketika Allah Subhanahu wa taala, Pak, ketika Allah Subhanahu wa taala itu dawuh seperti itu, ulone mireng, ulone niki terus mlebet, kan ada keterangan tanggal ini, jam ini, detik ini, kan ngaten nggih. Di gua ini Nabi Muhammad akan singgah teng gua napa? Gua Hiro. Gua Sur kok gua Hiro le. Gua Sur. Lah, pokoknya tanggal niki Kanjeng Nabi badhe hijrah teng kene Madinah. Mengke bakal nginep 3 ada mengatakan 4 hari, ada mengatakan 5 hari, pokoknya nginep teng mriku untuk beberapa waktu. Delik riyen kersane jejaknya hilang dulu, baru kemudian pergi. Kemudian ketika itu ulone tirakat mriku, tirak nangis, ya Allah, kula pengen dadi umat diakui sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad. Ya Allah, tirakat 300 tahun niku tirakat akhirnya tidak diberi mati oleh Allah, umure panjang. Lah di hari H sesuai dengan keterangan di dalam kitab tadi, di hari H, Pak. Di hari H niku ketika Kanjeng Nabi mlebet ngene gua niku, Kanjeng Sinten Abu Bakar niku nyopot sedaya rasukanipun, disumpeli semua bolongan, karena bolongan ini kan berpotensi banyak hewan-hewan kalau jengkin dan seterusnya. Semua bolongan dipun tutupi. Delalah enten bolongan kalih. Niku klambinipun telas, ditutupi akhirnya ditutupi pakai tungkakipun, pakai kakinya. Lah ketika ditutupi pakai tungkaknya ngoten niku, lah si ulo niki lho, ini sudah hari H nih. Ketika mau medal malah enten sukunipun Abu Bakar. Masya Allah. Abu Bakar mboten pindah, saya napa? Kebetulan pupunipun Abu Bakar nembe dipun gisari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, nembe dipun gisari. Ketika Kanjeng Nabi sampun miyos, Abu Bakar ngapunten, wajah jenengan kok rodok kemerah-merahnya nopo? Kemudian kakinya diangkat, loh ternyata enten ulo. Kemudian Kanjeng Nabi bertanya, wahai fulan, apa kamu tidak mengetahui bahwasanya yang kamu cokot-cokot kakinya itu adalah sahabat tercinta daripada Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian si ulo terus matur, kula pirsa, kula ngertos wahai Kanjeng Nabi, cuman ngeten, sesuai dengan janji tengene kitab Taurat, dinten niki jenengan badhe hijrah tengene kota Madinah. Nah, kula pun tirakat 300 tahun. Gur pengin dados umat panjenengan saged mirsani wajah panjenengan. Cuman kok malah enten sukunipun Abu Bakar As-Siddiq nipun. Nah, tak cokot-cokot ini. Oh, ya sudah sini lihat wajahku. Ketika ulone niku mirsani wajah Kanjeng Nabi Muhammad, ulone niki mboten kuat saking suwene, terus ulone mati. Masya Allah. Niki lho Pak, ulo mawon pengen dipun akui sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad dan jenengan mboten usah tirakat 300 tahun poso, sampun otomatis umat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya niki nikmat sing luar biasa, nikmat sing mboten saged dipun tumbas-tumbas niki. Lah Kanjeng Nabi terus ndongani sukunipun Abu Bakar, didongani plek langsung dipun paringi sehat wal afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang ketiga niku napa? Telaga Kausar. Makanya biasanya kalau nak tegani bulan Muharram matur, barang siapa orang yang memberi minum walau syurbata ma'in, ya, walaupun sak teguk air minum dipun unjuk, kemudian sak samunipun dipun unjuk, gitu. Setelah dipun unjuk oleh orang tadi, maka orang yang minum tadi tidak akan pernah diberi haus selamanya dan diberi minum telaga Kausar oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki lho Pak nggih. Makane dadi tiyang sing istiqomah remen sedekah. Terakhir kula aturaken, mboten terakhir sih. Terakhir muter-muter mboten terakhir tegene Ramadan. Bahwasanya kena Nabi Musa niku ro'a rabbahu, Kanjeng Nabi Musa niku pernah berbicara dengan Allah, bertemu dengan Allah, berbicara 3.400 kata.
Kata mboten kali tapi kata. Lah Nabi Musa sempat tanglet. Ma afdhala bihil mutaqarribun. Ya kelar. Man rafiqi fil jannah ya Rabb. Siapa yang berhak menjadi ahli surga dan masuk surga paling tinggi bersamaku wahai Allah. Kemudian Allah mengatakan bayul khubz dia Musa, penjual roti di pasar wahai Nabi Musa. Terus Nabi Musa golek penjual roti, Pak. Ternyata penjual daging juga, mesti penjual roti dan daging. Niku Masya Allah omongane mboten apik. Misuh-misuh. Cara jane iki glonggong, dagingnya dibong glonggong. Lah, ketika Nabi Musa mirsani ngoten niku, kaget Nabi Musa niku. Lho, kok iso ya? Kok iso ya? Wong kaya ngene kok mlebu surga karo aku. Tapi Nabi Musa niku sing dipun kendelakan niku napa? Husnudzonirin. Enggak mungkin Allah itu menciptakan sesuatu kalau tidak ada sebab. Ternyata kemudian Nabi Musa niku mirsani diintik, didarai, dipun diikuti lewat belakang. Ternyata Pak, Masya Allah, ternyata sinten namine Pak? Nabi Musa alaihi salatu wasallam mirsani tiang niki niku tenggalipun enten ibu-ipun sampun syalal, sampun haram, sampun apa namanya? Sudah tidak bisa apa-apa. Di setiap hari dipun tulang, dipun bopong, dipun dimandikan, pokoknya seperti itu. Lah kemudian ditanya, siapa dia wahai fulan? Dia adalah ibuku. Loh, lah ibumu sakit apa? Ibuku sudah stroke, nggak bisa apa-apa. Cuman kadang-kadang ibuku kalau sempat bisa ngomong mengatakan, Allahumma ja'al hadza rafiqu Musa fil jannah. Ya Allah, muga-muga panjen rafiqu Musa, ya Allah, mugi-mugi anakku sing bekti niki jenengan dadekke tonggone Nabi Musa tenggene surgane Allah Subhanahu wa taala. Oh, iki sebab itu. Sebab ibu-ibu niku setiap dinten ndongaake mugi-mugi mlebu surga kali Nabi Musa, akhirnya dia ditakdir matinya masuk surga bahkan bersama Nabi Musa, tonggone Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Niki lho, Pak. Jadi ngendikane tiyang sepuh niku ampun disepelekke nggih. Ridhone tiyang sepuh ampun disepelekake. Niki penting. Mintalah selalu ridho orang tua. Lagi, jadi mendapatkan kenikmatan menjadi salah satu umat Nabi Muhammad itu merupakan salah satu kenikmatan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimallahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amitana bil asrari. Menurut Imam Al-Mughirah, pengertian a'taina niku napa? Yaitu al-Islam, jenengan dipun paringi kenikmatan beragama Islam itu kenikmatan yang luar biasa di mata Allah Subhanahu wa taala. Mboten saged disepeleke niki pengertian Islam. Kemudian apa yang lain menurut pendapat Imam Ibnu Umar dan Imam Sayyidina Anas di dalam hadis yang marfu, maksudnya inna a'taina niku napa? Yaitu nahrun fil jannah, sebuah sungai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Niki. Kemudian ada pendapat menurut Imam Ibnu Abbas, apa pengertian inna a'taina niku Pak? Yaitu al khair al kasir, yaitu sebuah kebaikan yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa taala, sebuah kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Qalahu Abu Bakr bin Ayyas annahu kasrat ummati. Kemudian salah satu kenikmatannya aku niku napa? Menurut Imam Ayyas, jenengan dipun paringi umat sing kuwatah. Dipun paringi umat sing kuwatah niku nggih bentuk jenengan itu termasuk dapat kenikmatan yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Jenengan dipun paringi umat sing kuwatah. Kemudian di dalam kitab yang lain dikatakan annahu al-isar, jenengan dipun paringi takdir gadah firasat sing kuat, nggih kenikmatan. Jadi tidak ada anak kok nyuwun ngapunten nggih, diparingi kelebihan indigo dan seterusnya, jangan ditentang nggih. Ditutup mboten napa-napa, tapi jangan sampai dia katakan ini sebuah musibah, jangan sampai, paham nggih.
Jadi mendapatkan isyarah jenengan maksudnya gadah firasat sing kuat niku sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah yaitu rif'atu dzikri. Salah satu pengertian inna ataina niku napa? Jenengan dipun terima zikirnya oleh Allah Subhanahu wa taala niki kenikmatan. Kalau umat zaman dahulu mungkin ditolak Pak, tapi kalau umatnya Kanjeng Nabi Muhammad setiap zikirnya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Kanjeng Nabi ngendika Ra'aitu malaikatan banuna kusuron. Aku itu melihat malaikat yang membangun istana yang sangat indah. Istana yang sangat indah banuna kusuron. Ba'dukum minal fidda wa ba'dukum minal dhahab. Sebagian daripada malaikat membangun istana dari emas, sebagian dari perak. Masya Allah. Sebagian dari emas, sebagian dari perak. Ketika Allah Subhanahu wa taala faidan kafafna 'alil bina, tiba-tiba ketika dia bangun itu tiba-tiba berhenti. Kemudian dia bertanya, lima kafaftum, kenapa kalian berhenti membangun istana ini wahai para malaikat? Mereka mengatakan qad intahaj nafaqatuna, wahai Allah, wahai Nabi Muhammad, telah habis bangunan-bangunan dan koral-koral kami. Bangunan kami sudah habis. Mana faqatukum lana? Bangunan kalian tuh istana ini dibangun pakai apa? Mereka mengatakan zikrullah, yaitu istana ini dibangun untuk orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka monggo panjenengan sedaya senantiasa istiqomah dalam minimal satu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun niku. Terserah. Ini punya rutinan apa? Al-Waqi'ah, Yasin, tabaruk. Pokoknya punyailah satu zikir yang istiqomah dalam rangka menyenangkan hati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, mana al-kausar niku napa? Mentelas nggih. Yaitu yang terakhir adalah yaitu haudun nabi, yaitu napa? Telaganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas nama ini pun telaga Kausar. Ngoten. Fasalli lirabbika wanhar. Keranten jenengan itu sudah mendapatkan kenikmatan yang banyak seperti tadi, fasalli, maka salatlah kamu. Salatlah karena sudah dapat kenikmatan ya salat toh. Fasalli lirabbika wanhar. Niatnya sholat tentu lirabbika, niatnya untuk mencari yaitu ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Niki isyarah wae. Tiyang niku kathah sing mboten kathah sing salate niku mboten keranten Gusti Allah, kan niki isyarah niki. Tapi di dalam menurut Imam Al-Mujahid niku dipun-ngetakan as-sholatu fil Musdalifah. Menurut Imam Mujahid dibengetiakan maksudnya apa? Sholat di Musdalifah. Maksudnya apa? Maksudnya Pak? Maksudnya niku napa? Melakukan ibadah haji. Artinya apa? Kata sing ibadah haji niatnya mboten keranten Allah Subhanahu wa taala. Niatnya karena pengen yang lain. Apalagi ini musim-musim caleg-caleg begini ben enten titel-titel haji niki ndang haji, ndang umroh. Niki. Jadi niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian berikutnya adalah maknahu syukru rabbak. Nah, niki. Yang kedua, maknanya fasholli niku napa? Yaitu asyukru rabbak. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting bersyukur. Mas alhamdulillah dan ini penting. Kemudian sholatul Id, menjalankan sholat Id niki salah satu bentuk jenengan bersyukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pramila Kanjeng Nabi niku mboten remen nek enten tiyang niku sengaja nilaraken sholat Id niki. Nah saged sholat Id ampun dipun tilar. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulal muallifu rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amitana bil asrarihi amin amin ya rabbal alamin. Wanhar. Setelah kamu sholat maka berkurbanlah.
Wanhar niku maknanya berkorban. Nah, di sini makna berkorban menurut ahli tafsir niku enten gangsal. Nggih. Yang pertama, menurut pendapat Imam Qatadah kali Imam Ikrimah kali Imam Mujahid, ada 3 pendapat ahli tafsir. Makna wanhar niku napa? Wanhar hadiyaka au udhiyataka, yaitu apa? Sembelihlah hewan kurbanmu. Sembelihlah hewan kurbanku. Jadi nak jenengan pengen nikmati dipun tambah, nikmatnya dipertahankan kali Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa engkau itu berkorban. Asani wanhar ai wasal qalahu ad-duhaq. Menurut Imam ad-duhaq kalimat wanhar niku napa? Injih punika sal. Wanhar ai sal, sambungkan. Ini bisa bermakna sambungkan. Bentuk syukur ini napa Pak? Yaitu menyambungkan tadi silaturahim misalnya. Sal. Yang ketiga, napa yang ketiga Pak? Ma'nahu ayyadha'a al-yamina 'ala al-shimal 'inda nahrihi fi shalat. Yaitu apa? Ketika salat ayyadha'a al-yamin 'ala al-shimal. Sing kanan tengene dhuwur, sing kiwa tengene ngisor ngeten. Pak, kalau misalnya dibalik Allahu Akbar, asal mboten nggih secara fikih enggak membatalkan, cuman kurang sempurna. Nah, ngeten nggih. Jadi kanan di atas, kiri di bawah. Wanhar niki menurut Imam, yaitu Imam Ibnu Abbas. Menurut Imam Ali ayyarfa' yadayhi fit takbir. Bentuk syukur kepada Allah niku napa? Jenengan mengangkat tangan ketika takbir Allahu Akbar. Lah, ngangkat tangan itu bentuk syukur panjenengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, annahu arada wastaqbal qibla fi sholati bi nahrika. Yang berikutnya napa Pak? Niki penting sangat niki, nomor gangsal, nak saged katanya. Jadikanlah kiblat sebagai tempat engkau menyembelih hewan kurban. Maksudnya napa paham nggih? Madhepe diarahke ke arah kiblat. Kambingnya niki lho, pas disembelih arahnya ke arah kiblat niki. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimallahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa mitana bil asrari amin. Ahaduha inna syani'aka huwal abtar. Al-abtar. Kanjeng Nabi niku saking gawedhinge tiang-tiang kafir, Pak. Niku sampai dipun nyek, sampai dipun apa nggih? Beda Muhammad Abtar. Muhammad dijuluki sebagai orang yang abtar. Abtar niku napa? Abtar niku laki-laki yang enggak perkasa, laki-laki yang enggak punya daya, laki-laki sing lemah niku bahasa Arabnya abtar. Lah tiyang riyen Pak niku nek enek wong lanang kok anake wedok kabeh diarani abtar. Wong lanang sing kurang perkasa niki. Makanya ini tidak benar, ini dibantah inna syani'aka wal abtar. Tidak benar itu. Anak niku meh lanang meh wedok niku karunia saking Allah Subhanahu wa taala. Kabeh nggih sae, paham nggih? Kabeh nggih sae. Itu tidak benar kalau dianggap sebagai golongan yang abtar niki. Makanya tinggi ini disebutkan, siapa yang mengatakan abtar? Siapa yang disebut sebagai abtar? Ya siapa yang menganggap Kanjeng Nabi niku abtar? Yang pertama Abu Jahal. Abu Jahal niki gawedhinge luar biasa nggih. Walaupun Kanjeng Nabi pirsa Kanjeng Nabi niku nabi, tetep gedeng karo Kanjeng Nabi, Pak. Loh, aku tahu Muhammad itu nabi, tapi ya piye ya? Aku wis kadung gedeng ya. Abu Jahal niki abtar. Yang kedua adalah As bin Wa'il, yang ketiga adalah Abu Lahab. Niki lho. Makanya kalau kita melihat ya, Bapak Ibu yang saya muliakan, kita itu tidak diperbolehkan untuk membenci siapapun juga. Seperti halnya akhlak Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi niku kirang napa, Pak? Abu Jahal niku ngenyeke, ngelek-ngeleke, memfitnah kirang napa kira-kira? Pun sedaya medal Abu Jahal niki. Cuman Kanjeng Nabi belas mboten ate bales sing wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha.
Nak jenengan dielek-elek kalih tiyang, dihina, dicaci, dimaki, maka jadilah orang yang membalas dengan kebaikan. Pun orang itu pasti akan kembali. Habibaka hunan masayakuna bighidab. Cintailah orang yang kamu cintai sekedarnya saja. Bencilah orang yang engkau benci ya, kalau perlu ya, maka sekedarnya saja, mboten sah berlebihan. Paham ya? Mboten sah berlebihan. Dipun ngendikaken wonten kitab niki. Lah, kados panjenenganipun Abu Jahal niku tiyang sing weleke luar biasa. Cuman Abu Jahal niku napa jenenge? Cuman Abu Jahal sinten, masyaallah, kurang fokus. Cuman Abu Jahal niku saelek-eleke Kanjeng Nabi tetap mendoakan yang baik. Akhirnya apa? Putrinipun Abu Jahal menjadi pembela terdepan daripada perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki makanya panjenengan itu tidak boleh benci kepada siapapun juga makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saat ini gadah tonggo sing ngelek-ngelek panjenengan, sing ganggu panjenengan, menyakiti panjenengan. Pada suatu ketika mungkin anak ini lho dadi anak sing selalu membantu panjenengan. Cinta sinten? Abu Jahal kalih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, putrinya menjadi pembela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang lain, As bin Wa'il. As bin Wa'il niki masyaallah mboten telas Pak, beliau niku gawedhe kalih Kanjeng Nabi luar biasa. Meh mati ning Kanjeng Nabi niku bolak-balik. Tapi gagal terus. Kanjeng Nabi ketika diminta sama malaikat, wahai Kanjeng Nabi, nak jenengan ridho, kula pengin menghancurkan As bin Wa'il. Ampun wahai. Jangan, ternyata apa? Anaknya As bin Wa'il niki menjadi laki-laki yang perkasa, menjadi laki-laki yang kuat, menjadi laki-laki cerdas, pembela Kanjeng Nabi, yaitu Amr bin As bin Wa'il. As bin Wa'il itu sembarangan nih. Dan perso Amr bin As perjuangannya kayak apa, luar biasa, pembela Kanjeng Nabi, orang terdepan di dalam perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Maka nggak boleh benci. Contoh yang lain, Abu Lahab, sami Abu Lahab, Masya Allah. Makanya kita semuanya tidak boleh benci kepada siapapun juga makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kula panjenengan dipun paringi husnul khotimah nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimallahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amitana bil asrarihi. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya Bapak Ibu yang saya muliakan, maka setelah kita mengetahui pentingnya bersyukur dengan cara-cara bersyukur tadi, maka monggo kita mumpung mendekati bulan Syawal, bulan Dzulhijjah, masih di bulan Syawal, monggo kita semuanya persiapkan diri kita nggih, menawi enten rezeki dipun celengi sithik kersane mangke ketika hari H dipun paringi gampil anggenipun kurban kali Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ala ma nawasalafuna shalih ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya man huwa fi uluwihi kainun, ya man huwa fi ilmihi muhitun, ya man huwa fi azzihi latifun, ya man huwa fi lutfihi syarifun, ya man huwa fi fi'alihi hamidun, ya man huwa fi dhatihi qadimun, ya man huwa fi majdihi munirun, ya man huwa fi ataihi katsirun. Allahumma akrimna minka binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin.
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.